Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kita kembali lagi di Islam itu indah ya, masih di tema kita pagi hari ini. Minjemnya cepat, giliran balikin lama. Ya Allah. Giliran balikin susah. Giliran balikin susah, giliran balikin ngomel. Giliran gitu balikin ya. kabur. Iya kabur ya. Benar. Nah sekarang ini kita bicara masalah tentang yang namanya hidup ya. Yang namanya manusia hidup itu kadang-kadang bicara perekonomian itu pasti kadang naik, kadang turun gitu ya. Tapi kalau buat orang tua nih, apalagi orang tua kita nih kadang-kadang nih yang namanya orang tua tuh suka nggak enakan. Kalau lagi ada keperluan itu dia nggak punya duit, dia malu minta sama anak. Sampai akhir-akhirnya bilang sama anaknya, ya udah nak, Pak Ayah minjem ya atau Mama pinjem ya. Segini nilainya gitu loh. Nah terus ini bagaimana nih dalam Islam nih, nah Ustadz Syam nih mau nih, jika orang tua memiliki hutang kepada anak, maka orang tua itu wajib melunasinya atau enggak nih? Karena keadaan mungkin namanya orang tua ini karena malu untuk minta sebenarnya sama anak. Jadi minjem gitu loh. Giliran diminta nggak ada takutnya anaknya, giliran minjem ada gitu ya. Gimana juga tuh? Anaknya kurang ngajar juga nih katanya nih. Silakan tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Utsman, Bunda Tuti, Mas Fadli serta guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Masya Allah, jikalau berkaitan dengan hutang piutang, maka mayoritas fuqaha mengatakan anak ke orang tua ke anak, suami ke istri, jikalau akadnya adalah hutang, tetap hutang. Gitu. Jadi kalau akad awalnya adalah hutang piutang, ad-dain, maka tetap itu harus dibayarkan. Akan tetapi sebagian lagi tidak setuju dengan pendapat ini karena baginda Nabi SAW mengatakan bahwa anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu udah punya bapakmu gitu. Ngapain bapakmu lagi ngutang padahal itu udah punya bapakmu gitu. Jadi tapi sebahagian besar mengatakan bahwa tetap kalau akadnya adalah hutang piutang, orang tuanya mengatakan ya udah deh mama pinjem deh atau ya udah deh bapak pinjem deh nanti bapak bayarnya segini, maka itu adalah tetap hutang yang wajib untuk dibayarkan. Namun dalam kalangan Syafi'iyah termasuk daripada Imam Romli mengatakan bahwasanya jikalau nanti sang orang tua tidak sanggup untuk membayarkan hutangnya, suatu saat ketika sang ayah mengatakan, nak saya pinjam uangmu dulu 10 juta ya nak ya, saya mau pakai untuk ini segala macam, maka itu tetap hutang. Namun kata Imam Romli, ketika sang orang tua tidak sanggup untuk membayarnya, lalu sang anak menuntut orang tua dengan cara berpengadilan, lalu orang tuanya harus dihukum karena hal tersebut, maka kriminalisasi seperti ini dilarang di dalam Islam. Jadi kalau hutang tetap hutang, tapi dalam hal denda atau hukuman, maka tidak patut seorang anak untuk menghukum orang tuanya ketika memang orang tuanya telat bayar atau enggak sanggup untuk membayarnya. Biarlah urusan hutang piutangnya ini di hadapan Allah. Artinya begini, sang bapak pinjam uang kepada anaknya, lalu tidak sanggup untuk membayarnya, maka yang dapat menilainya adalah sang ayah atau Allah gitu. Jadi Allah dan ayah yang tahu bahwa dia memang sanggup atau enggak sanggup gitu bayarnya. Nanti di hadapan Allah diminta pertanggungjawabannya. Kata Allah, engkau sebenarnya sanggup bayar ke anakmu tapi kau enggak bayar. Atau sebaliknya, saya tahu bahwa engkau enggak sanggup untuk membayarnya. Maka sang anak haram hukumnya untuk menuntut orang tuanya gitu. Namun daripada Imam Hanabilah mengatakan bahwasanya tidak boleh sama sekali anak meminjamkan kepada orang tuanya karena yang namanya harta itu adalah tetap milik kedua orang tua kita dan kita wajib untuk birrul walidain. Subhanallah. Kata baginda Nabi, setetes darahnya ibu ketika melahirkan kita itu tidak akan pernah kita bisa sanggup bayarnya itu. Setetes air susunya ibu yang kita minum itu tidak akan pernah bisa kita untuk membayarnya. Setetes keringatnya ayah ketika mencari uang supaya kita bisa sekolah tidak akan pernah kita membayarnya. Tidak akan pernah sanggup kita membayarnya dengan sepeser. Dengan harta yang banyak sekali, dengan seisi dunia kita membayarnya, tidak akan pernah sanggup kita membayarnya. Maka subhanallah, jikalau ada anak yang berlaku demikian, maka takutlah kepada Allah, masa orang tua kita bebankan. Padahal orang tua itu enggak pernah. Anaknya juga harus tahu diri. Iya. Ya mohon maaf ya, alhamdulillah sampai dengan akhir hayat orang tua saya, ini mungkin pelajaran juga buat saya juga gitu ya. Betul. Saya nggak pernah yang namanya orang tua saya minjem sama saya itu nggak ada. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau seandainya sesuatu dia minta itu saya kasih. Ya tapi Allah. Begini nih, ada juga nih buat jamaah Islam itu indah di rumah ada pertanyaan Ustadz Syam. Bagaimana cara seandainya orang tua ngutang ya kepada orang lain terus akhirnya meninggal. Nah ini anaknya harus bayar nggak? Karena sebelumnya anaknya udah ngingetin, Pak jangan ngutang dulu Pak. Nanti repot bayarnya gitu lah. Ini bagaimana setelah orang tua meninggal? Sebenarnya tetap karena sebagaimana
anak berhak terhadap warisan orang tua, begitu pula anak wajib terhadap warisan hutangnya gitu. Jadi Oh, tetap jadi tetap harus iya, dibayarin. iya, apalagi hutangnya secara syar'i, apalagi hutangnya memang tercatat secara yang namanya memang dicatatkan, ada kwitansinya segala macam, tetap kita sebagai ahli waris wajib untuk membayarkannya. Apalagi orang tua kita dulu mungkin ada yang pernah berhutang hanya untuk membeli susu kepada kita. Iya, Allahu banyak orang tua Akbar. yang berhutang karena anaknya minta handphone baru. Banyak ini teman-teman di rumah mungkin milenial, Kak, jangan maksain orang tua karena kita ngelihat teman kita pakai handphone baru, karena kita ngelihat teman kita beda dengan kita, ada teman kita rumahnya bagus, kita maksain orang tua kita untuk renovasi rumah. Naudzubillah min dzalik, orang tua kita bisa ngutang kemana-mana karena dia nggak mau anaknya malu. Maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal demikian. Masya Allah, ya Allah. Saya Ya, ingat ya, juga pokoknya perkataan tanggung bapak jawab. saya, Mas Fadli. Iya, Kata pak saya, nak kirim uang dulu ya. Terus mungkin bapak saya udah malu gitu ya. iya. Langsung bapak ngomong gini, tapi kalau kamu berat ada kok tanah bapak kalau kamu mau gitu Ya bahasanya. Allah, Ya sampai Allah dia ya kesernya Rabbi. udah Iya, beli tanah padahal bapak kita gitu. mah dikirim aja Iya, gitu. ya Allah, ya Subhanallah, orang tua. Allah. Allah Malu, Akbar. orang tua tuh malu gitu. Tapi anaknya yang harus tahu Iya. tahu diri lah, anaknya kalau sampai orang tua susah itu jangan sampai ya kita seneng anak orang tua nggak seneng gitu. Nah sekarang lanjut lagi pertanyaan nih buat Bunda Tuti nih, apakah Baik, benar Kak nih ya Fadli, ya. yang menjadi penghalang seseorang dalam melunasi utang-utangnya karena orang yang berutang ini karena telah terjerat riba, iya kan? Dan benarkah orang yang terkena jerat riba ini akan sulit terlepas dan akan selalu ketagihan terus untuk berhutang. Nah ini bagaimana penjelasannya? Tafadhol, Bunda. Baik, iya, mohon izin Habib Usman, mohon izin Kak Syah, mohon izin guru-guru semua. Ketika kita melakukan riba itu kita sudah tahu hukum daripada riba itu adalah haram. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu membolehkan kita menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini merupakan penyakit. Kalau kata istilah dalam bahasa Sunda ya, mohon izin, paciwit-ciwit lutung. Paciwit-ciwit lutung itu artinya apa? Jadi orang untuk membayar hutang itu tidak bisa membayar hutang karena dia terjerat riba. Nah sekarang lagi fenomena di masyarakat itu ada sekelompok-kelompok maaf yang setiap hari Senin ada berkumpul, hari Selasa berkumpul, itu terus tidak ada berhentinya. Jadi ketika kita ikut dalam satu kelompok peminjam yang ada ribanya, maka itu akan menjadi kecanduan. Nah itu susah itu untuk dilepas. Bagaimana caranya? Agar kita bisa melepaskan diri daripada riba. Maka kita harus kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, sadar bahwa di situ ada unsur riba dan riba itu merupakan haram. Ketika kita punya utang kepada orang lain dan orang lain mengutangkan kepada kita, kita jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang ikut riba itu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan riba udah jelas kita berdosa. Dan memang di situ ada penghalang karena udah terjerat riba, minjem seperti yang tadi tuh disebutkan ya, minjem gali lubang tutup lubang. Nah ketika kita tidak ada habis-habisnya, terus kapan kita akan merasa ketenangan dalam batin, merasakan kedamaian, merasakan kita plong gitu dalam hidup. Karena kalau kita banyak hutang, memang kita seorang manusia tuh ada kelemahan, ada kekurangan. Ketika kita mau berhutang, kalau bisa pilih-pilih dulu siapa yang akan kita pinjam. Jangan sampai kita meminjam kepada orang yang memberikan riba. Karena walau bagaimanapun kita akan terjerat. Dan ketika kita sudah pinjam ini sudah selesai, pinjam lagi. Sudah selesai, pinjam lagi. Karena itu akan menjadi satu kenikmatan dan itu merupakan penyakit. Bagaimana kita supaya tidak memiliki penyakit kecanduan berhutang dalam keadaan kepada orang yang meribakan, ya kita lepas. Harus bisa dan kita harus kuat untuk mengatakan tidak. Dan kita harus mundur diri dari kelompok-kelompok karena itu kan ada kelompok-kelompoknya. Tidak mungkin lingkungan itu akan membentuk diri kita. Maka lingkungan itu yang akan membentuk. Dan kalau misalkan kita terlingkungankan dalam orang teman-teman yang ikut-ikut riba. Ini juga jadi kayak passion gitu. Sekarang tuh kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika kita menumpuk itu akan bahaya. Jadi ketika kita ingin membayar hutang, kalau bisa cari orang yang tepat, yang bisa dipinjam, saudara atau orang yang betul-betul dermawan, kan ya. Jangan orang yang mengadakan kesempatan dalam kesempitan. Jadi orang sudah susah ditambah susah. Karena orang susah jadi ditumpuk lagi, dibayarnya belum ada setahun. Sudah minjam lagi, kadang kalau sudah mau lunas ditawarkan lagi. Udah gak apa-apa,
nggak apa-apa, ayo ikutan lagi, ayo ikutan lagi. Jadi seakan-akan udah kayak terikat, terjerat. Itu namanya Nauzubillah. kecanduan, Kak. Iya benar-benar. Itu penyakit itu. Iya, Kita harus karena memang disiplin. sekarang ini lagi zaman pandemi gini justru nawarin utang banyak banget. banyak. Waduh, Itu tuh. kredit tanpa agunan katanya. Betul. Nggak pakai agunan sih, tapi habis itu kejar-kejar kita. Nah. Parah bener-bener nauzubillah min dzalik. Kalau bisa Nauzubillah jangan min dzalik. ngutang deh ya, mendingan kita Ya. coba cari jalan yang lain deh. Insya Allah ada Betul. jalannya. Nah salah satunya ini nih. Amalan yang mungkin boleh kita sama-sama pelajari nih. Mungkin bisa berkhasiat untuk kita katanya nih ya. Apa sih? Ada tayangan juga tentang pengakuan seorang wanita yang hutangnya lunas. Karena rutin bersolawat. Salawatnya kayak gimana? Ini tayangannya nih. Masya Allah. Ya Allah seperti itu. Karena saya tahu saya nggak punya uang, namun saya punya Allah. Itu aja yang saya Oh lihat. gitu. Nah setelah itu berapa lama dikerjakan? 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu? Berapa lama? Kalau yang hutang 7 juta, Yang 5 juta tadi? yang 5 juta itu saya 3 hari. Kalau yang 7 juta berapa? 7 juta itu sekitar 6, nggak nyampe 6 hari lah, 5 hari setengah lah. Istiqomah seperti itu ya, Munjiah plus Jibril. Iya. Oke, Kalau Munjiahnya 500 atau 100 tadi? Yang mujah Ah. 500. 500 plus Jibril 10.000. 10.000, kadang 15.000, kadang 20.000. Di situ saya itu di luar saya melakukan kegiatan loh Oke. tadi. Nah yang 5 juta tadi gimana kisahnya? Kalau yang 5 juta itu saya ditagih, saya minta doakan sama beliau seperti itu. Setiap saya ditagih saya selalu seperti itu. Mohon maaf, doakan saya, terus saya doakan beliau yang memberi pinjaman ke saya. Di situ waktu itu 3 hari lah setelah saya munjiah sama salawat Jibril ya. Teman saya telepon, Mbak makasih ya, kamu kalau belum ada uang nggak usah dibayar dulu, setengah aja. Temannya mana nih yang nagih itu? Ya setengah aja karena saya butuhnya 2.500.000. Ya ini dia ya, orang bilang bicara masalah tentang ikhtiar dan juga doa. Ada yang ikhtiar doang, nggak pakai doa, yang namanya orang sombong. Nah tapi kita kalau udah ikhtiar dicampur lagi yang kayak tadi nih ya, salawatan ini kayaknya insya Allah lancar semuanya rezeki nih. Yang utang-utang bisa kebayar semua, diimbangi dengan ikhtiar. Makanya tadi dibilang ada aturannya. Ada aturannya. Ada aturannya. Mungkin bisa dipraktekin nih Bib nih, bagaimana caranya mungkin bersalawatnya, waktunya kapan gitu ya, dijelaskan ke kita semua nih jamaah yang di rumah juga biar semakin yakin dan mudah-mudahan ini bisa jadi jalan keluar buat kita yang lagi masalah utang nih. Tafadhol Bib, waktunya Afwan, silakan. Ustaz. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Ingat wa sallim alaihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bekerja. Rasulullah berdagang yang tidak lain tidak bukan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Dan sebagaimana ceritanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang dimana Sayyidina Ali mendapatkan upah daripada menimbanya, mendapatkan 1 butir kurma. Dan nimba yang keduanya dapat 2 butir kurma. Dan nimba yang ketiganya mendapatkan 3 butir kurma. Sehingga ketika dia menimba kurang lebih 50 kali, dia mendapatkan 50 kurma. Di mana pada waktu tersebut Rasulullah SAW berada di dekatnya. Dan Sayyidina Ali memberikan setengah buat Rasulullah, setengah buat dirinya. Yakni bekerjalah untuk mau mendapatkan sebuah keberkahan. Yang dimana dijelaskan bahwasanya carilah rizki di dunia ini. Cari yang rizki yang banyak, yang berkah, yang halalan, thayyibatan mubarakah. Sehingga apa? Mendapatkan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi kita untuk berikhtiar. Yang dimana kita meminta kepada Allah juga wajib. Bertawakal juga wajib. Ikhtiar bekerja wajib. Bertawakal menyerahkan diri kita kepada Allah wajib. Dan doa silahul mu'min. Doa itu adalah pedangnya, senjatanya orang yang beriman kepada Allah. Ikhtiar, tawakal, berdoa itu jalan yang paling utama. Ketika dibahas salawat, salawat itu bisa mengabulkan doanya. Salawat itu bisa mengabulkan doanya. Dan pahalanya berlipat-lipat dengan membacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah min nurih, dari nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya makhluk yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang diundang oleh Allah sampai ke tempatnya Allah atau arsy-Nya Allah atau singgasananya Allah, bisa sampai sidratul muntahanya Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana kita berselawat kepada Rasulullah juga mempunyai aturan. Kita kerja, ikhtiar, tawakal, berselawat. Selawat yang banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apabila seorang di antara kalian nih membacakan salawat, hendaklah dimulai mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Muji Allah dulu. Muji Allah yang tinggi. Karena ketika kalian berselawat tanpa muji Allah, maka nggak akan sampai.
doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tinggi. Makanya kalau doa tuh alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama syukruka min bagi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik dan lain sebagainya. Habis itu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin dan lain sebagainya. Berdoa kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga kita berharap diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah memberikan doa kepada Muadz bin Jabal yang dimana walaupun hutang seberat gunung dan gunungnya itu isinya emas bertonton, ya kan ibaratnya hutangnya dengan jumlah yang sangat banyak miliaran ataupun besar jumlahnya, kalau dia berdoa yang dikasih oleh Rasulullah terhadap Muadz bin Jabal, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, dibayar hutangnya. Jadi kita baca bareng-bareng, kita munajat sama Allah, kita berharap kepada Allah agar hutang kita dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Tadi yang pertama doa untuk mencegah biar nggak punya hutang. Ini doa yang kedua berharap kepada Allah agar yang udah punya hutang insya Allah Allah Lunaskan. Amin. lunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Allahumma ya farijal ham ya farijal ham ya kashifal gham ya kashifal gham mujiba da'watal mujib da'watal muttarin muttarin rahmanad dunya rahmanad dunya wal akhirah akhirah wa rahimahuma rahimahuma anta tarhamuni anta tarhamuni farhamni warhamni rahmata rahmatan tughnini tughnini biha biha an rahmati an rahmati min siwak. min siwa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang menghilangkan kerisauan pada kami, Maha yang mengikis kegundah gulanan kami, yang Maha mengetahui daripada semuanya ya Rabb, Maha mengabulkan doa dari orang-orang yang menderita. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan kasih-Mu adalah pemberian kepada kami ya Allah. Memberikan seluruh isi dunia ini dan di akhirat adalah yang menyayangi keduanya. Engkau sayang kepada dunia, Engkau sayang kepada akhirat dan Engkau sayang kepada kami ya Rabb. Engkau yang mengasihi aku, Engkau yang menyayangi aku, Engkau yang mengabulkan doaku ya Allah. Amin. Berilah aku rahmat yang membuatku tidak memerlukan lagi pertolongan selain daripada pertolongan-Mu ya Rabb. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali menjawab pertanyaan jamaah yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Setelah ini juga kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari permasalahan-permasalahan yang melilit kita ya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan buat kita semuanya. Setelah Amin, satu ya ini rabbal tetap alamin. di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.